Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai video pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita kerjakan hari ini, semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, dalam video pembelajaran kali ini Bu Hurin akan menyajikan pembahasan mengenai tugas kalian yang sudah Bu Hurin berikan minggu lalu, yakni tugas menentukan ide pokok dalam teks tanggapan kritis. Baik, teks yang sudah Bu Hurin bagikan minggu lalu yaitu berjudul ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan. Langsung saja, paragraf yang pertama. Saat ini banyak sekolah menerapkan jam-jam tambahan kegiatan di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan les. Jam-jam tambahan tersebut masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Lalu, manakah yang lebih penting untuk menunjang prestasi siswa, ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan? Dari paragraf pertama ini, dalam video yang sudah Bu Hurin bagikan kepada kalian semua minggu lalu, kita sudah membahasnya bahwa kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Ide pokoknya yakni banyak sekolah menerapkan jam tambahan di sekolah. Paragraf selanjutnya, ada yang berpikiran bahwa sebaiknya jam tambahan siswa diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Kalau dalam paragraf ini, kalimat utamanya juga terletak di kalimat pertama. Ide pokoknya yakni ada yang berpikiran bahwa jam tambahan siswa diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Paragraf yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bersifat non-formal yang diselenggarakan di luar jam pelajaran. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk memperluas pengetahuan serta menyalurkan bakat dan minat siswa. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kecerdasan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa juga dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Biasanya, siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler akan terampil dalam berorganisasi, mengelola, dan memecahkan masalah sesuai karakteristik ekstrakurikuler yang digeluti. Paragraf yang ketiga ini lebih panjang daripada paragraf yang pertama dan kedua, tetapi kalimat utamanya juga terletak di kalimat pertama. Ide pokoknya yakni kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non-formal di luar jam pelajaran. Kenapa kita bisa tahu kalau kalimat utamanya ada di kalimat pertama? Karena di kalimat yang kedua terdapat repetisi atau pengulangan, yakni kata kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, kalimat yang kedua sampai kalimat terakhir ini merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disebutkan dalam kalimat pertama. Paragraf berikutnya, pendapat yang disajikan tersebut mungkin benar, akan tetapi alasan-alasan yang disajikan tentu tidak boleh berdasarkan asumsi. Penambahan jam belajar dinilai positif.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah memutuskan penambahan jam belajar siswa pada tahun ajaran baru 2014-2015. Kalimat utama dalam paragraf ini lagi-lagi berada di kalimat pertama. Ide pokoknya tertulis secara implisit atau tersirat, yakni penulis setuju bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu siswa mengembangkan bakatnya. Jadi, meskipun di kalimat pertama ini ada kata tersebut, yakni kata rujukan, tetapi kalimat pertama masih bersifat umum. Kemudian kalimat yang kedua sampai kalimat terakhir ini merupakan kalimat penjelas. Paragraf berikutnya, anak-anak yang sekolah full day kegiatannya lebih terkontrol daripada yang setengah hari. Apalagi lingkungan saat ini sudah berubah daripada lingkungan zaman dahulu. Tambahan jam belajar itu tidak akan membebani siswa. Contohnya anak yang bersekolah setengah hari saat pulang ke rumah ayah dan ibunya tidak ada karena masih sibuk bekerja. Akibatnya, anak tak ada yang mengawasi. Dengan demikian, mereka terkadang memilih bermain di luar rumah dan tidak terkontrol. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ide pokoknya, anak-anak yang sekolah full day kegiatannya lebih terkontrol daripada yang setengah hari. Oke, mungkin Sobat Hebat bertanya-tanya, padahal di kalimat terakhir ada kata dedek atau dengan demikian. Padahal kemarin cara kita mengetahui kalimat utama itu ada di terakhir atau di awal. Salah satunya kalau di kalimat terakhir itu ada kata dedek atau oki atau osi, maka kalimat utamanya berada di kalimat terakhir. Tetapi kita juga harus melihat apakah kalimat terakhir ini merupakan simpulan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir yang kedua, karena dalam paragraf ini kata dengan demikian, kalimat yang terakhir ini hanya menyimpulkan dari kalimat sebelumnya saja. Oleh karena itu, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, karena ini masih bersifat umum, yakni menjelaskan atau membandingkan anak-anak yang sekolah full day dan anak-anak yang sekolahnya setengah hari. Kemudian penjelasannya dimulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Secara umum, saya sebagai penanggap sepakat dengan alasan yang mengatakan bahwa tambahan jam belajar di sekolah lebih menguntungkan bagi siswa, terutama untuk menunjang prestasi. Akan tetapi, alasan-alasan tersebut perlu dikaji secara akademis. Banyak juga dampak positif yang diterima siswa jika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai bakat mereka. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya ada di kalimat pertama dan ketiga, yakni ide pokoknya penulis menganggap bahwa tambahan jam belajar di sekolah lebih menguntungkan untuk menunjang prestasi dan kegiatan ekstrakurikuler juga berdampak positif bagi siswa. Jadi dalam paragraf ini penulis menjelaskan bahwa dua-duanya ini merupakan hal yang sangat penting bagi siswa. Dan paragraf yang terakhir, untuk itu perlu adanya pengontrolan yang baik bagi para siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang lain. Untuk siswa itu sendiri, sebaiknya membagi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalimat utamanya berada di kalimat pertama dan ide pokoknya yakni perlu adanya kontrol yang baik agar kegiatan ekstrakurikuler tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, karena ini sudah paragraf terakhir, maka Bu Hurin ingin menambahkan tugas untuk Sobat Hebat semuanya. Tugasnya yakni hanya 3. Yang pertama, tulislah permasalahan yang dikritisi pada teks tanggapan tersebut. Yang kedua, tulislah kalimat yang berisi kritik terkait permasalahan dalam teks tanggapan tersebut. Dan yang ketiga, kalian menulis
kalimat yang berisi pujian dari teks tanggapan tersebut. Baik Sobat Hebat, video pembelajaran kali ini kita hanya membahas mengenai tugas yang sudah Bu Hurin bagikan minggu kemarin. Jadi terima kasih sudah belajar hari ini, terima kasih sudah menyimak dengan saksama. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita menutup video pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Sobat Hebat. Sekian dari Bu Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.